Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Akila Kusuma. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang terdapat dalam mata kuliah pengantar linguistik, yang salah satunya adalah materi klasifikasi bahasa. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa itu adalah suatu pengelompokan terhadap bahasa dunia yang didasarkan pada persamaan ciri tertentu yang dimiliki oleh sejumlah bahasa. Bila dasar pengelompokan atau klasifikasi berbeda pada umumnya, maka hasilnya juga akan berbeda. Tetapi di sini tidak akanlah menjadi masalah sekalinya ditentukan dasar pengelompokan klasifikasi tersebut, maka itu harus menjadi dasar dari pola klasifikasi bahasa yang ada. Menjelaskan apa itu klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis disebut juga klasifikasi genealogis yang dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu sendiri, yang artinya suatu bahasa berasal dan diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis ini, suatu bahasa pro atau bahasa yang lebih tua akan pecah dan menurunkan dua bahasa baru atau lebih. Lalu bahasa-bahasa pecahan ini akan menurunkan pula bahasa-bahasa lainnya. Dan kemudian bahasa-bahasa lainnya itu akan menurunkan lagi bahasa-bahasa pecahan berikutnya. Di dalam klasifikasi genetis ini dilakukan berdasarkan kriteria bunyi dan arti, yaitu atas kesamaan bentuk bunyi dan makna yang ada dalam kandungannya. Bahasa-bahasa yang dimiliki sejumlah kesamaan seperti itu dianggap berasal dari bahasa asal atau bahasa proto yang sama. Apa yang dilakukan dalam klasifikasi genetis ini sebenarnya sama dengan teknik yang dilakukan dalam linguistik historis komparatif, yaitu adanya korespondensi bentuk bunyi dan makna. Oleh karena itu, klasifikasi genetis bisa juga dikatakan merupakan hasil pekerjaan linguistik historis komparatif. Klasifikasi genetis juga menunjukkan bahwa perkembangan bahasa-bahasa dunia ini bersifat divergensif, yakni memecah dan menyebar menjadi bahasa-bahasa yang lebih luas lagi. Bahasa yang dikelompokkan dalam klasifikasi genetis itu atas dasar dari garis keturunan. Diyakini bahwa bahasa asalnya memiliki induk bahasa proto yang melahirkan keturunan-keturunan bahasa. Rumpun atau kekeluargaan bahasa di dunia yang berhasil dikelompokkan adalah sebagai berikut, yaitu rumpun Indo-Eropa Jerman, rumpun Hamid, rumpun Semit, rumpun Ural-Altai, rumpun Javet, rumpun Austris, di mana rumpun Indo-Eropa Jerman itu terdiri dari bahasa India, bahasa Iran, Armenia, Albania, Baltik, bahasa Yunani, Italia, Latin, Portugis, Spanyol, dan Jerman. Yang kedua itu rumpun Hamid, terdiri dari bahasa Mesir dan Berber. Yang ketiga rumpun Semit, terdiri dari bahasa-bahasa Semit Timur, Babilonia, Semit Barat, Ibrani, Arab, Ethiopia. Yang keempat itu rumpun Ural-Altai, terdiri dari bahasa-bahasa Finlandia. Altai itu termasuk dalam Jepang, Mongol, Manchu, dan Eskimo. Yang kelima itu rumpun Javet, terdiri dari bahasa Kaukasus, Asia Kecil. Yang keenam itu rumpun Austris, yang terdiri dari bahasa-bahasa Austroasia, Malaka kuno, Khmer, Austronesia, Melayu, Jawa, Formosa, Polinesia, Tibeto-Cina, Tibet, Cina, Thailand, Burma. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi tipologis, di mana klasifikasi tipologis itu dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Klasifikasi tipologis ini dapat dilakukan pada semua tataran bahasa, maka hasil klasifikasinya dapat bermacam-macam, akibatnya menjadi bersifat arbitrer karena tidak terikat oleh tipe tertentu. Klasifikasi pada tataran morfologi yang telah dilakukan pada abad ke-19 secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah yang semata-mata menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasi. Yang kedua itu kelompok kedua adalah yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah yang menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar klasifikasi. Pakarnya antara lain Hasteinthal. Pada abad ke-20 ada juga pakar klasifikasi morfologi dengan prinsip yang berbeda, misalnya yang dibuat Sapir pada tahun 1921 dan J. Greenberg pada tahun 1954.
Dalam klasifikasi tipologis terbagi atas dua, yaitu berdasarkan morfologis dan berdasarkan akar kata. Di dalam morfologis terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang menurut pendapat ahli Friedrich von Siegel memilih bahasa dalam tiga kelompok, yaitu bahasa isolatif yaitu Cina, bahasa berafiks yaitu Turki, bahasa berfleksi yaitu Sanskerta dan Latin. Yang kedua ahlinya itu adalah Wilhelm von Humboldt, pengelompokan menjadi empat, yaitu bahasa isolatif atau monosilabe. Yang kedua itu fleksi atau sintesis. Yang ketiga itu agglutinatif mekanis. Yang keempat itu adalah inkorporasi atau polisintesis. Kemudian yang berdasarkan akar kata, menurut Franz Bock memilah bahasa menjadi tiga kelompok, yaitu bahasa monosilabe yaitu Cina, komposisi pembangunan bentuk kata atau Indo-Eropa, yang ketiga itu disilabis tiga konsonan Arab dan Ibrani.